jemaat tempat di mana beribadah sekarang ini diberi nama GKI Damai. Tempat di mana saya berkhotbah sekarang ini disebut sebagai GKI Damai. Kenapa kok diberi sebutan GKI Damai? Para penatua, para hamba Tuhan dengan cepat bisa menjawab, ya karena memang aturannya begitu. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau tata dasar, tata rumah tangga mengatur begitu. Kalau adanya di sebuah jalan, ya kayak GKI Pretolan. Kalau ada di wilayah Manyar, disebutnya GKI Manyar, begitu ya? Karena ini adanya di wilayah Darmo Permai, begitu ya, disingkat menjadi GKI Damai. Saya tuh yakin Tuhan sebagai pemilik daripada gereja ini itu bukan kebetulan. Kalau misalnya pencetus awal orang memberikan GKI Damai, kok nggak pakai GKI Radah misalnya atau GKI yang lainnya aja begitu? Nggak ada yang kebetulan. Di dalam kedaulatan Tuhan itu Tuhan punya maksud. Tadi pada waktu kumpul di belakang saya sempat buka warta. Saya lihat di dalam warta itu ada visi daripada GKI Damai. Visinya itu apa? Menjadi gereja yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan apa? Menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita di dalam kehidupan ini. Jadi menghadirkan damai, menghadirkan sejahtera. Nah, saya percaya itu hati daripada Tuhan. Tuhan ingin agar kita yang menjadi jemaat, agar kita yang menjadi anggota tubuh daripada Kristus itu menghadirkan damai di dalam kehidupan kita, menghadirkan sejahtera di dalam kehidupan kita, menghadirkan damai dan sejahtera yang pertama-tama itu tentu di tengah keluarga. Setelah itu secara komunal bersama-sama di dalam gereja, dan setelah itu sebagai jemaat di dalam gereja ini dan melalui gereja ini betul-betul memancarkan damai dan sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Tepat seperti nyanyian yang tadi mengatakan itu, dikasih oleh Tuhan untuk bisa teraplikasi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa membawa damai, bisa memancarkan damai, bisa menghadirkan sejahtera? Gimana caranya? Pepatah mengatakan tidak satu jalan menuju Roma. Ada begitu banyak cara. Tetapi kalau kita membatasi kepada konteks atau membatasi kepada nats yang tadi saya bacakan buat kita sekalian, di situ diketemukan ada dua kaidah yang saya sebut dengan kaidah kencana. Makanya saya maksudkan tema ini sebagai kaidah kencana. Kaidah itu artinya apa? Aturan. Kencana itu untuk menunjukkan apa? Agung, tidak biasanya. Kalau jemaat mendengarkan kereta kencana, tidak sembarangan itu. Adanya di keraton. Kalau kereta biasa, dokar biasa ya di jalan-jalan begitu. Kecuali di Surabaya ya. Jadi kaidah kencana itu adalah aturan agung. Dan aturan agung diberikan oleh Tuhan sendiri melalui mulut rasulnya yang bernama Paulus. Dan kaidah kencana ini ada dua, satu untuk istri, satu untuk suami. Untuk istri lebih pendek di sini, untuk suami lebih panjang. Nah, apa kaidah kencana untuk istri? Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Sekali lagi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat yang disukai oleh para suami. Kalau misalnya istri gitu ya, mulai kelihatannya agak kurang sopan, kurang hormat gitu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu gitu ya.
Tunduk ini adalah satu kata, satu istilah yang diambil dari dunia kemiliteran. Tunduk itu artinya menempatkan diri di bawah komando, menempatkan diri di bawah koordinasi. Nah, istri itu tunduk. Istri belajar untuk submisif, belajar untuk menempatkan diri di bawah koordinasi daripada suami yang adalah tukang lain. Itu arti kata tunduk. Tapi kalau kita mau terjemahkan satu-satu, di breakdown begitu ya, tunduk itu bisa memiliki berbagai arti. Arti yang paling pertama itu adalah taat. Taat dan berbantah-bantahan. Pernah tidak kalau seorang prajurit begitu ya, dia menghadap komandannya, lapor, terus kemudian komandannya memberitahukan kepada dia apa? Jawabannya siap, laksanakan, gitu kan? Pernah dengar itu prajurit itu kenapa begitu komandan? Jadi itu arti tunduk itu hurfiahnya seperti itu. Tidak ada tuh bertanya-tanya, tidak ada tuh berargumentasi, tidak ada tuh berbantah-bantahan. Yang ada adalah ucapan siap, laksanakan. Mungkin istri mulai sedikit kurang nyaman ini ya. Pak Nyoman, tidak susah buat saya tunduk. Asal suami saya itu ya juga sayang sama saya, gitu ya. Ya udah, nanti aturan suami yang kedua nanti, ya. Sekarang ini lagi berbicara istri. Jadi Alkitab hurfiah mengajar taat, tidak berbantah-bantahan, tidak berdemah. Arti tunduk yang kedua itu apa? Mendukung, walaupun tidak selalu cocok dengan kata hati. Mendukung walaupun tidak selalu cocok sekali lagi dengan kata hati. Apa yang diputuskan oleh suami, selama itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, walaupun itu tidak cocok dengan kata hati, ya belajar untuk mendukung. Lanjutan dari taat itu tadi. Contoh sederhana, ada sepasang suami istri, dia tinggalnya di luar negeri. Karena memang kuliahnya di luar negeri, kenalan di luar negeri, terus kemudian dia setelah menikah di Indonesia pergi lagi ke luar negeri. Tapi pada waktu sudah menjalani tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu anak lahir tanpa rencana gitu ya. Pengennya punya anak dua, tapi lahir lagi satu gitu ya. Katanya wah ini anak bonus gitu ya. Nah, setelah 3 anak lahir, pas ekonomi suaminya itu surut gitu ya. Waduh, itu benar-benar menghadirkan stres yang luar biasa di tengah keluarga. Jadi stres luar biasa. Lalu si istri bilang begini sama suaminya, akhirnya kok bukan papa. Kata papa, kita pulang yuk. Pokoknya rumah ada, mobil ada, Koko gak usah sibuk-sibuk gitu ya. Jadi hanya jadi pengawas saja gitu ya. Di sini keadaannya kayak gini, aduh susah sekali begitu. Terus suaminya yang memang betul-betul dalam keadaan tertekan, dia mengatakan, ya kalau memang itu baik menurut kamu, ya kita pulang. Kita rencanakan pulang, rombongan begitu ya. Enggak. Tapi sampainya di Indonesia, emang disediakan rumah gede, mobil juga mewah. Kalau di situ nyuci semua sendiri. Sekarang ini ada pramuisma yang bagian nyuci, ada yang bagian dapur, ada babysitter. Nah, babysitternya juga bukan satu ya, lebih dari satu. Kenapa? Masih cilik-cilik tuh. Yang perempuan rasanya enak sekali begitu ya, semua serba enak. Yang laki juga enak, putus sementara. Dia pergi ke kantor, dia lihat begitu.
Tapi setelah beberapa bulan yang laki itu bilang begini, kenapa kok enak? Aneh kan? Aku tuh merasa jadi laki-laki yang invalid. Kan kok masih utuh, kenapa bilang invalid? Ini ya, kayak enak sekali, kayak makan jadi buah. Aku sekolah, tapi ilmuku sekarang gak pakai di sini. Terus gimana dong? Coba kita doa, pertimbangkan ulang. Rasanya itu lebih berarti kalau aku itu di luar negeri itu. Untuk yang perempuannya, laki-lakinya ngomong setelah beberapa bulan, terus yang perempuannya akhirnya bilang begini, kalau itu membuat Koko nyaman, ya sudah, Koko putuskan aku itu. Nah itu namanya mendukung. Walaupun tidak cocok dengan kata hati, kata hatinya yang lebih senang di Indonesia, rumah gede, mobil ada, nggak pusing. Tapi buat dia sebagai perempuan, dia nggak merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Dia hanya merasakan buat dirinya enak. Kurang apa lagi? Wong ini perusahaan papa sendiri kok, sama menantu pasti lebih percaya ketimbang sama orang lain kan. Tapi walaupun dia nyaman seperti itu, dia pertimbangkan suaminya dan dia mengatakan dia sudah. Kalau memang Koko rasanya begitu, ayo kita jalan. Itu yang dimaksud dengan apa? Tunduk juga. Tapi tunduk yang lain itu, selain daripada taat tidak berbantah-bantahan, selain daripada mendukung, tunduk itu bisa juga artinya apa? Hormat. Menghormati suami. Hormat ini bentuknya itu apa? Kalau misalnya suami sudah mengambil sebuah kebijakan atau mengeluarkan sebuah instruksi, ya tidak dipetisi, ya tidak dianulir. Mungkin bagi yang tidak sekantor, apa yang saya sampaikan ini tidak terasa. Tapi bagi yang sekantor, bagi yang punya toko, sama-sama ada di toko, suami bilang kepada karyawan A, ini gini, ya gini. Nah, terus si istri bilang, lo nggak bisa begitu, nggak boleh, itu yang segitu nggak boleh, harus gini. Suami itu langsung nggak punya muka begitu. Suami nggak mau ribut, tapi akhirnya diam, tapi dalam hatinya tuh jongkol sekali gitu ya. Tapi di satu sisi istrinya benar juga. Kenapa? Itu kalau nggak digituin itu hilang itu cuannya. Rugi itu salah ngomong begitu. Tapi saya ingin mengatakan, rugi uang masih bisa dicari, tapi rugi perasaan itu susah mengobati. Itu sebabnya yang dimaksud di sini dengan hormat itu apa? Jangan menginterupsi. Jangan lagi mempetisi. Jangan lagi berubah apa yang sudah diputuskan. Sekalipun secara uang rugi, kecuali kalau memang itu melanggar firman Tuhan, itu pun ada caranya. Kalau langsung kocos ngomong seperti itu, barangkali pakai kertas kecil aja, kasih begitu biar suami membaca sendiri. Tapi bukan terus di depan orang, dipojokkan suami, dan dia memang betul-betul kurang salah bagian itu. Tunduk itu artinya apa? Hormat. Hormat bisa juga dalam bentuk yang lain. Tidak memotong pembicaraan. Bukankah Alkitab juga mengajarkan begitu? Adalah satu kebodohan kalau misalnya kita memotong pembicaraan. Tidak ada orang yang senang pembicaraannya dipotong. Kalaupun harus memotong, kan tahu selanya di mana komanya begitu. Nah, tidak sedikit para istri itu tidak bisa hormat dalam bentuk seperti ini. Nah, barangkali masih ada arti-arti yang lain. Tapi di antaranya itu, hai istri, tunduklah kepada suami. Dalam artian seperti yang tadi. Kenapa begitu? Kenapa kau harus tunduk? Karena dikatakan suami itu adalah kepala. Sama seperti Kristus itu adalah kepala. Jemaat ini diumpamakan seperti mempelai perempuan dan Kristus itu sebagai mempelai laki-laki. Jadi selain berbicara otoritas, di sini itu lebih banyak berbicara tentang peran. Di mana suami itu diberikan peran oleh Tuhan untuk menjadi apa? Kepala, bukan pemimpin. Gimana cari sepanjang Alkitab? Apakah pernah suami
disebut sebagai pemimpin keluarga? Kalau ketemu ayatnya kasih tahu sama saya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, suami itu tidak pernah disebut sebagai pemimpin, tetapi kepala keluarga. Apa bedanya pemimpin sama kepala? Kalau pemimpin itu berbicara atasan bawahan. Jadi kalau suami disebut sebagai pemimpin, menempatkan diri sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. Alkitab tidak pernah mengatur seperti itu. Tapi dikatakan karena suami itu adalah kepala, yang tugasnya itu apa? Mengkoordinir, mengaturkan. Sama seperti Kristus itu, kepala jemaat, dan kita anggota tubuh Kristus. Yang sederhana aja ya. Kalau sekarang misalnya ini kayak menurut saya nih, haus gitu, kan otak masih tahu ya, ayo ambil akuannya gitu ya. Nah, kan tangan ini kan gak berbantah-bantahan ya, ya ambil gitu. Setelah diambil terus kan otak masih tahu lagi gitu ya, mulut buka, nah gitu kan. Setelah itu minum kan gitu. Jadi harmoni itu tercapai tujuannya. Jadi kenapa kok sampai istri itu perlu tunduk kepada suami? Alasan yang sederhana sekali. Melalui tunduk itu akhirnya tercipta satu harmoni, tercipta satu keindahan, tercipta satu damai, menghasilkan sejahtera. Kalau secara teologisnya ya itu tadi, karena suami adalah kepala yang ditugasi untuk mengkoordinir. Tapi ada berkat bonus, kalau istri-istri itu tunduk kepada suami. Petrus mengatakan apa? Siapa tahu ada suami yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui tunduknya seorang istri, akhirnya suami itu loh melihat kelakuan istrinya. Istri saya jadi orang Kristen. Berbeda sekali dengan istri-istri yang lain. Lalu akhirnya suami seperti itu, penasaran, pengen tahu siapa sih Kristus yang disembah oleh istri saya. Akhirnya pengen percaya, terima Yesus sebagai juru selamat. Itu berkat lain yang Tuhan sediakan dari luar nats Alkitab. Terus cakupan tunduknya seberapa jauh? Tadi di sini dikatakan dalam segala sesuatu. Nah ini perempuan cairnya dalam segala sesuatu. Ya, kalau melihat konteks ini kan nanti kita lihat istri diminta tunduk dengan catatan kan suaminya nanti menjalankan bagiannya. Atau kalau di bagian ayat yang lain, tunduklah di dalam Tuhan. Tunduk di dalam Tuhan itu artinya selama suami tidak menyalahgunakan otoritas yang diberikan, peran yang diberikan, maka istri itu belajar untuk tunduk. Tapi pada waktu misalnya orang yang diberi tugas untuk mengkoordinir, dia menyalahgunakan peran yang diberikan oleh Tuhan, apalagi sampai melanggar kebenaran firman Tuhan atau tidak menjalankan perintah Tuhan, maka kewajiban untuk tunduk bagi seorang istri itu bebas. Itu cakupannya. Di luar daripada itu, tunduk. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kaidah bencana yang pertama itu? Nah ini terkait dengan budaya. Ada legenda yang mengatakan bahwa orang-orang Efesus itu di mata orang Yahudi disebutnya orang kafir. Dan mereka ini ada keturunan dari putri Amazon. Nah, kalau kita mendengar Amazon begitu ya, oh itu terkenal dengan berburunya gitu ya. Nah, ternyata katanya itu perempuan-perempuan Efesus itu keturunan dari putri Amazon yang suka berburu, suka menindas begitu ya, menawan begitu ya. Terus akhirnya itu jadi kebiasaan. Nah, di dalam perjalanan hidup laki-laki pun diburu, laki-laki pun ditawan, laki-laki pun ditindas begitu ya. Nah, ditambah lagi setelah kekristenan masuk, ada laki-lakinya belum mau percaya kepada Tuhan Yesus, perempuannya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu situasi yang melatar belakangi pada waktu itu sampai
Tuhan lewat mulut Paulus ngomong, hai istri tuntut. Memang ada pertanyaan, ya suami saya belum Kristen, apakah saya harus tuntut kepada suami saya yang bukan Kristen? Tadi udah saya jawab. Tapi pada waktu itu, karena memang belum percaya Tuhan, istrinya duluan percaya. Ditambah dengan dominasi. Jadi perempuan begitu dominannya pada waktu itu. Tapi apapun latar belakang budaya, tapi firman mengatasi budaya itu. Kalau ada budaya yang berseberangan dengan firman, maka periksa apakah budaya ini cocok dengan firman. Kalau cocok, ya tetap dijalankan. Kalau tak cocok, firman ini yang utama, berarti budaya ini yang harus dirubah atau berubah. Nah, di sini Paulus mengatakan, tetap tunduk, walaupun kamu misalnya punya budaya dominan, sekarang tidak boleh. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, bagaimana dengan mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita sekarang? Apakah para istri sekarang harus tunduk kepada suami? Saya rasa kita semua sudah tahu jawabannya di dalam hati. Tapi saya ingin berbagi kenapa sih para istri, para perempuan itu susah sekali untuk submisi, susah sekali untuk tunduk. Kenapa? Jawaban yang paling umum, karena perempuan itu memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Lebih pintar. Yang pertama. Terus karena lebih pintar, kalau dia berkarir lebih moncar karirnya. Karena karirnya lebih moncar, nyari uangnya lebih pintar, gitu ya. Jadi ya penghasilannya juga jadi lebih banyak, gitu kan? Nah, karena lebih pintar, kalau diajak diskusi, begitu ya suami, Pak, ini gimana Anti, ini gimana Ko, ini gimana? Jawabannya selalu sama. Apa itu? Terserah mama, terserah kami. Lama-lama istri udah tahu, ngapain buang-buang waktu tanya lagi, terserah mami, terserah mami, terserah mama, begitu ya. Karena jawabannya kok sama. Nah, akhirnya apa? Gak usah tanya-tanya. Pada waktu satu kali gak ditanya, itu suami merasa di bypass, ngamuk dia. Terus istrinya bilang, kenapa marah? Toh nanti jawabannya sama kan? Ya walaupun sama, tapi paling tidak aku tahu. Nah, jadi itu alasan yang pertama, kenapa susah tunduk? Karena memang lebih pintar, lebih kreatif, menghasilkan lebih banyak, apalagi punya prinsip. Uangnya papa, uangnya saya. Uangnya saya, ya uangnya saya. Kenapa? Ya papa jadi kepala keluarga yang memang harus menafkahi. Jadi uangnya papa, uang bersama. Tapi kalau saya kerja, ya itu uang saya. Jadi tidak usah permisi-permisi sama suami. Itu yang membuat akhirnya suami juga jadi rasa gak nyaman sekali. Mentang-mentang pintar ya cari duit, lebih banyak ya cari duit. Belum lagi ditambah latar belakang keluarga. Mungkin yang perempuan itu berasal dari keluarga yang memang lebih berada secara ekonomi dibandingkan dengan yang laki. Apalagi yang laki itu tak budi, disekolahin pada waktu masih pacaran, gitu ya. Sehingga sekarang tuh ada apa saja begitu ya. Aku tuh daripada istri itu jangan macam-macam. Ini rumah siapa? Ini mobil siapa? Sejak saat itu suami apa? Ya sudah, kamu pergi ke gereja, itu kan mobil kamu, pergi ya. Saya naik taksi atau saya naik sepeda motor. Itu karena merasa apa? Dari keluarga yang lebih, lalu nggak bisa mengontrol diri, mengucapkan ucapan yang mungkin. Bisa jadi perempuan itu berasal dari latar belakang keluarga jadi cide di rumahnya. Cide itu cici yang paling gede gitu. Cici yang paling gede itu kerjaannya ngatur. Kenapa? Karena diberi kepercayaan. Jadi kalau mama pergi kemana,
itu ciri. Tapi setelah menikah, suaminya dia juga diperlakukan kayak adiknya dia. Ya atur semuanya. Apalagi memang suaminya anak bungsu. Nah itu dia. Nah ada begitu banyak alasan penyebab kenapa istri-istri modern ini susah betul-betul. Masuk akal. Tapi Firman mengatakan, hai istri, tunduklah. Ayat ini tidak berkata, hai istri pada zaman Paulus tunduk. Tidak ada tambahan seperti itu. Hari ini tetap ayatnya bunyinya sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Pak, gimana kan kalau saya belum nikah? Ada di ruangan ini perempuan-perempuan yang belum nikah, atau jemaat punya anak perempuan yang belum nikah? Ya sampai firman ini. Nah, walaupun anak pintar ya, mama tahu anak pintar, papa tahu anak pintar. Tapi kalau sampai anak menikah nanti, anak mau nggak belajar gitu. Jangan sampai anak itu nanti menggurui suami. Kasih tahu dari sekarang. Walaupun lebih kaya, jangan sekali-kali menghina suami karena itu menyangkut harga diri. Kasih tahu dari sekarang. Ini kata firman Tuhan seperti ini. Sehingga tuh dia belajar menempatkan diri. Kalau sudah seperti itu gimana? Separuh yang namanya damai di rumah itu sudah ada. Separuh yang namanya sejahtera di rumah itu sudah ada. Nah, kaidah rencana yang kedua di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-25 mulai. Maksudnya Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Aturan yang diberikan oleh Tuhan buat seorang suami itu apa? Kasihilah istrimu. Kasih ini tidak perlu ditafsir-tafsir lagi. Kayak tunjuk tadi. Karena pada dasarnya kita mengerti. Tapi walaupun kita mengerti, saya rasa tetap abstrak. Kita tahu kasih. Bahkan bosan dengar khotbah tentang kasih. Tapi kenapa kok berulang kali dikumandangkan lagi? Berarti ada sesuatu yang belum kita beres, belum penuh, sehingga dikumandangkan lagi. Nah, kalau hari ini juga diperdengarkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, sekarang istri senang mungkin ya dengan ayat ini ya. Dengerin tuh katanya mungkin ya baik-baik sekarang pasang telinga gitu. Seperti Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan diri, dia berkorban bagi jemaat. Kalau misalnya ngomong tentang kasih ini, cakupannya luas kan. Kalau ngomong Kristus mengasihi jemaat, Kristus itu menempatkan diri bukan sebagai raja, tetapi justru menjadi pelayan, dan jemaat itu dilayani olehnya. Nah, Kristus itu mengasihi dengan jalan apa? Berkorban bagi yang dikasihi, bukan mengorbankan yang dikasihi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, hidung aku, di situ kan dikatakan gitu, mesra gitu ya, ada seorang laki-laki sama perempuan itu ya, sedoli itu kok mesra seperti itu. Karena ada kasih, ada hormat, ada keagungan. Dan hidup agung itu memberikan kepada kita satu percontohan bagaimana bisa mengasihi. Mau dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Mempelai laki-laki itu tak pernah kehabisan kata untuk memuji mempelai perempuan. Mulai dari atas sampai ke bawah. Mau dengar pujian mempelai laki-laki. Rambutmu itu bagaikan kawanan kambing yang turun di pegunungan Gilead. Maksudnya rambutnya gitu. Tapi jangan sampai pulang dari sini terus bilang sama istri, rambutmu bagaikan kawanan kambing. Padahal istri rambutnya sosok. Terus turun lagi ke mata, matamu bagaikan merpati. Tulus maksudnya ya, tidak ada liciknya.
lehermu bagaikan menara Daud. Apa itu menara Daud? Hari ini kan nggak ada ya, kita nggak pernah lihat itu ya. Maksudnya itu loh, jenjang indah. Maka saya harus mengatakan di dalam Alkitab sendiri, bagaikan dua anak rusa buat dandan. Usahamu itu loh, bagaikan cawan ulet bagus rapi. Kenapa zaman dulu itu orang pakai bajunya nggak kayak hari ini ya, semuanya gitu. Kan zaman dulu kan ada pakai pakaiannya gitu ya, lain dengan kita. Jadi yang namanya mempelai pria mengasihi mempelai wanita sampai mempelai wanita rasa nyaman saya. Itu mempelai pria itu tidak habis-habis itu mau benci. Tapi celakanya hari ini laki-laki itu begitu berat mulutnya untuk memilih istri. Gak biasa. Kita ini orang Indonesia, bukan budaya kita. Saya tanya, kalau kita mengatakan itu budaya Barat, itu bukan budaya Timur. Saya tanya, Yesus itu orang Barat kah? Orang Barat? Orang Timur Tengah? Tadi saya sudah mengatakan kalau firman dan budaya gak klop, ya budaya ini yang harus bergeser. Oke, kita tidak terbiasa memuji, tetapi kalau memang pasangan kita merasa disayang dengan dipuji, ya keluarkan dong pujian itu. Alkitab sendiri kasih contoh. Loh, emangnya Kristus ngomong seperti itu? Ngomong, walaupun bukan kepada anggota keluarganya, tapi kan dikatakan di mati itu mempelai perempuan. Dia pernah ngomong kok, pernah memuji orang yang dikasih 5 talenta, 2 talenta dipuji, bagus sekali kan, itu toh. Jadi Yesus melakukan itu. Terus apa lagi yang dilakukan oleh Yesus? Yesus itu loh, sayang sekali. Dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan tangannya, lengannya untuk melayani. Dikala anak-anak datang diusir sama murid-muridnya, Yesus justru bilang, jangan diusir, biarkan anak-anak itu datang. Lalu Yesus memeluk anak itu dan taruh tangannya di atas kepala. Kenapa? Anak ini kan gimana? Yesus itu loh, kepala. Dan dia menyayangi dengan cara apa? Sentuhan fisik. Hidup aku ada enggak? Wajar. Apa itu? Si mempelai laki-laki bilang begini, ya, ku taruh tanganku di bawah lehernya si perempuan. Nah, para suami, mari kita mempraktekkan. Kalau kita mengasihi istri, selain dengan kata-kata tadi, ayo sekarang belajar mengasihi istri dengan apa? Dengan genggaman tangan kita. Pulang dari sini ya sebentar, kalau keluar kan begitu turun dari gereja itu kan ada anak tangganya, ada tarian. Coba para suami ya, pegang istri ya. Kalau bawa emak, pegang emak juga nggak apa-apa ya. Coba belajar sebelum ke istri rasanya risih, nanti dilihat sama orang tuh, rasanya malu. Coba belajar. Kalau nyebrang gitu jangan sendiri. Kalau jalan di mall jangan sendiri gitu loh, jalan ya. Tapi benar-benar ya dipegang gitu loh ya. Jangan sampai dipanggil, Pak tunggu. Dipegang. Jangan dong yang dielus tuh mobil, motor, stick balapnya gitu ya, atau barang kesukaannya gitu ya. Ayo elusin itu istri sebelum dielus sama orang lain. Jadi saya kalau ngomong saya serius. Kenapa ada istri yang akhirnya itu ikut sakit? Tahu penyebabnya kenapa? Dengan prihatin saya harus sampaikan. Satu kali nggak sengaja, pada waktu nyonyanya mengatakan, Pak ini tolong, terus tangan daripada supir itu tidak sengaja itu menyentuh tangan istri. Istri itu merasakan ada satu yang sensasi yang luar biasa, karena dia tidak merasakan itu dari suami. Akhirnya cukup sering kasih tahu si supir rasanya ini nyonya. Akhirnya apa? Supir ngosok aja. Akhirnya suami berusaha masuk.
kasih dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan tangan kita ini untuk melayani pasangan hidup kita. Tapi yang paling sulit buat laki-laki itu adalah memberikan telinga untuk mendengar. Hai suami, kasihlah istrimu. Belajar dari Yesus. Yesus pada waktu dia ada di atas kayu salib, dia memberikan telinganya. Untuk siapa? Untuk salah satu orang yang barusan jadi jemaat. Sebelumnya belum jadi jemaat, tapi di salib itu baru bertobat. Terus orang yang baru bertobat itu ngomong, Yesus, ingat saya ya. Yesus langsung jawab, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di dalam firman. Padahal waktu itu Yesus meregang nyawa. Dia bukan hanya capek, tetapi dia mau mati. Para suami, contoh Yesus yang berkorban mengasihi jemaat dengan cara apa? Memberikan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah daripada jemaat. Istri itu juga penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan. Ada kalanya dia itu perlu ngomong. Kalau kita mengasihi istri, jangan bilang poinnya. Udah jangan banyak ngomong. Maunya mama apa? Tolong jangan seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita tidak mengasihi. Apalagi kalau kita mencari dasar cerai. Istri saya banyak ngomong. Saya tapi belum pernah menyebut dia cerai. Saya selalu berkata, oke, mama banyak ngomong karena memang mama memerlukan banyak ngomong. Saya dengarkan saja begitu. Apa capeknya sih mendengarkan? Tapi nggak boleh sambilan. Jadi taruh korannya, udah nanti dulu TV-nya. Saya dengerin. Terus apa yang mama bisa bantu? Nggak usah, doain aja. Oke, ayo doa. Sudah. Dengan dia begitu dia merasa disayang. Baru dari satu ayat, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ayat-ayat berikutnya itu luar biasa. Di dalam ayat yang ke-26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Apa maksudnya menguduskannya, menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman? Ini menunjuk kepada baptisan. Kalau melihat orang yang dibaptis itu, apa yang ada di benak kita? Pengampunan. Orang itu percaya terima Yesus sebagai juru selamat, dan Tuhan Yesus menyucikan orang itu, dan sekarang dia menjadi anggota tubuh daripada Kristus. Jadi suami memantekkan ayat 26 ini caranya bagaimana? Dia mengampuni. Karena istri itu bukan istri yang sempurna. Istri itu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Tapi apapun kekurangannya, apapun kesalahannya, tugas kita itu mengasihi. Sama seperti Kristus mengampuni. Ya Bapak, ampunilah mereka. Kita juga sebagai suami kalau mengasihi istri, jangan kalau ada kesalahan dicekal aja terus saja dikejar seperti itu. Itu hanya melukai. Apa dana? Tapi belajar mengampuni. Mengampuni itu tidak berarti melupakan, karena mungkin kita tidak akan pernah bisa melupakan. Otak kita itu tidak kayak komputer yang bisa dipencet ya terus hilang. Sumber hidup akan ada. Tapi kalau kita mengampuni, nggak akan tak hitung lagi. Kalau di dalam pembukuan itu kayak angka tagihan yang nggak mampu dilunasi, itu tidak di tag X tapi dicoret pakai merah. Masih ada angkanya, tapi udah nggak anggap ini, udah nggak tak anggap lagi tagihan, tidak memperhitungkan. Bayangin kalau istrinya salah, kita bisa sebagai suami seperti itu. Karena buat istri, bukan berarti kita setuju dengan kesalahan. Kalau di rumah istri saya salah, saya lihat dulu apakah salahnya melanggar, apakah salahnya itu dia nggak sengaja, apakah salahnya itu karena dia itu tidak mencapai apa yang menjadi target saya. Kalau dia melanggar,
saya akan marah. Tapi kalau marah pun saya nggak pernah, ini gimana bisa. Kalau mau marah juga saya bilang, permisi, papa mau marah, kapan boleh marah. Sudah. Saya kalau mau marah itu nggak pernah saya langsung enggak. Papa mau ngomong, kapan papa boleh ngomong, gitu. Dan dia ngerti kalau saya udah serius ngomong begitu, oh ini papa mau marah. Gitu. Itu kalau melamar saya seperti itu. Tak aja ngomong pelan-pelan. Tapi kalau dia belum memenuhi harapan, apalagi nggak sengaja, saya nggak perlu mengarah-arahi. Karena di dalam hati kecilnya, dia juga nggak pengen seperti itu. Itu artinya mengasihi. Tapi celakanya kita ini persis kayak Saul. Terus saja mencecar, menyalahkan pihak lain seperti itu. Ayat berikutnya lagi. Di dalam ayat yang ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sebelum pernikahan, perempuan itu ya biasa aja gitu ya. Oh, tapi kalau udah mau menikah bisa pakai ibu. Kenapa pakai? Karena pakaiannya kan jadi itu pakaiannya jadi panjang. Terus ininya juga gitu. Dirias dan lain sebagainya, cantik sekali begitu ya. Pernahkah kita tahu bahwa kita sebagai jemaat itu sebagai mempelai perempuan? Nanti pada waktu pernikahan agung, pada waktu mempelai pria itu menjemput jemaatnya, akan ada pernikahan agung. Dan pada waktu itu jemaat dikatakan seperti mempelai yang cantik itu. Nah, siapa yang mempercantik itu? Tidak ada orang yang bisa mempercantik dirinya sendiri. Dia bersolek setiap hari, dia bisa. Tapi pernah nggak lihat ada pengantin yang merias dirinya sendiri? Ada jemaat melihat pengantin merias dirinya sendiri, bisa. Walaupun dia buka salon, tapi kalau giliran dia menikah, dia panggil salon lain temannya dia untuk merias dia, kan begitu. Nah, suami dikatakan kalau mengasihi itu melakukan sebuah proses sampai akhirnya istri itu loh dikatakan tidak bercacat, tidak berkerut. Cacat kerut itu terus dikatakan apa? Kudus, menjadi yang terbaik. Apa maksudnya di sini? Sebenarnya gampang sekali. Kalau pengen tahu ya, istri itu tuh dikasihi oleh suami apa enggak gitu ya? Kelihatan kok dari raut muka. Kelihatan gitu ya. Bukan karena tua ya. Kalau tua ya memang ada perut-perutnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya itu kalau ketemu sama orang, saya bisa membayangkan, wah ini di rumahnya ini damai, ini di rumahnya sejahtera gitu ya. Kelihatan tuh dari wajah istrinya itu bisa ketahuan seperti itu. Nah, suami menciptakan itu di rumah, memproses itu maksudnya Quran. Bagaimana mempraktekkan itu secara konkret? Harus diakui bahwa istri itu bukan manusia yang sempurna. Kita harus mengasihi, memaafkan kalau dia salah. Tetapi kita tidak kompromi kalau sekali lagi itu adalah yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita harus jadi besi yang menajamkan besi. Kita membentuk, tapi dengan cara ngomong yang baik, yang sopan itu tadi. Sampaikan dengan ukuran kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Tahu apa yang harus dilakukan. Kalau suami bisa seperti itu, artinya kalau istri itu salah, ya dikoreksi. Tapi dikoreksi dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat, dengan kata-kata yang tidak berlebihan. Sehingga akhirnya istri itu nanti akan berubah karakter. Pada waktunya istri itu walaupun tidak sempurna sekali, tetapi kian serupa dengan Tuhan. Yang dikatakan tidak tercacat, tidak terkerut itu artinya apa? Kian serupa secara karakter di hadapan Tuhan. Bukan hanya urusan fisik, tetapi karakternya itu terbentuk. Tapi kalau seorang suami tidak mau ikut, ya udahlah biarin aja. Itu tidak mengasihi. Itu justru tidak mengasihi. Kenapa? Karena istri yang salah tidak ada yang mengkoreksi, suruh siapa yang mengkoreksi. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kenapa nggak baik?
justru suami yang diberikan oleh Tuhan peran dan sekaligus otoritas itu boleh seperti besi menajamkan besi. Koreksi pada waktu salah. Sehingga akhirnya apa? Oke, lain kali saya akan begitu. Nanti apa lagi? Oke, lain kali saya akan begitu. Terus berubah. Ayat yang berikutnya lagi. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh. Nah, ini bentuk lain daripada suami mengasihi. Apa itu? Seperti tubuhnya sendiri. Lalu ada dua kata, merawatnya, mengasuhnya. Coba kita lihat ya. Kalau kita jadi mama pada waktu ada anak kecil, kan kita mengasuh. Mengasuh yang praktis itu apa yang kita lakukan pertama? Kasih makan, ya. Terus kemudian kalau popoknya itu udah basah, kita ganti. Itu mengasuh juga melindungi. Merawat. Kalau dia sakit, ya kita berusaha untuk carikan dokter biar sembuh. Mana ada orang tua yang menyakiti anaknya? Ada? Kalau ada ya ini. Nah itu. Nah sekarang bagaimana mempraktekkan itu? Kalau suami mengasihi istri, ya, yang pertama mengasuhnya dalam arti apa? Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi keluarga. Jadi kalau ada suami yang cerewet, aduh nggak cocok kerja ini, aduh nggak cocok kerja ini, sampai keluarga terlantar, nggak mengasihi keluarga. Oke, kalau mau kerjaan yang cocok itu ya memang belum tentu di zaman seperti ini. Tapi yang paling penting kan kita harus kerja, tanggung jawab. Sehingga bisa apa? Bisa mengasuh, bisa menyuapi anggota keluarga kita. Mengasuh itu melindungi. Tahukah kita kata Ibrani yang dipakai untuk seorang suami itu apa? Manukah. Kata manukah itu melindungi. Dan biarlah seorang suami itu melindungi istri, memberi rasa aman, dan bukannya membenturkan istri. Ada debt collector datang ke rumah. Kalau aku datang nanti aku bisa digebukin, mamanya yang keluar. Kenapa begitu? Abraham juga dulu begitu ya, ketakutannya, jadi istrinya yang maju begitu ya. Tolong lindungi aku. Alkitab juga bilang seperti itu, adalah menyalahgunakan Alkitab. Itu namanya bukan mengasihi, bukan melindungi, tetapi justru membenturkan. Seorang suami tidak akan melakukan itu pada istri. Tidak menjadikan istrinya sebagai bemper. Merawatnya itu artinya apa? Tidak menyakiti. Kalau dia sakit aja kita sembuhkan. Berarti kalau kita mengasihi, tidak akan melakukan KDRT. Tidak akan melakukan kekerasan dalam bentuk fisik atau juga dalam bentuk perkataan. Kita tidak akan melakukan. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, masih ada lagi ayat yang berikutnya, tapi saya mesti loncat. Gak cukup waktunya. Poinnya sekarang, gimana caranya biar saya bisa duduk, terus kemudian biar saya bisa mengasihi. Karena di dalam ayat yang terakhir di situ dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, tahu, sudah dengar itu tadi. Tapi bagaimana caranya saya bisa seperti itu? Bagaimana caranya saya bisa tunduk sebagai istri? Bagaimana caranya saya bisa mengasihi? Padahal dasarnya hanya satu. Ada di ayat 21. Pasal yang kelima ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau di dalam Alkitab Yunani, dimulainya tidak dari ayat 22 itu. Dimulainya dari ayat 21. Jadi ayat 21 itu dengan modal dasar rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Lalu terus ada tunduklah, kasihilah. Jadi modal dasarnya itu apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa bedanya kunci pas sama kunci Inggris?
perempuan pada nggak ngerti ya. Kunci pas itu ya, yang mulutnya itu udah pas. Kalau itu mulutnya untuk ukuran setengah, dia hanya bisa begini, hanya bisa dipakai untuk membuka baut ukuran setengah dan pasang baut ukuran setengah. Tapi kalau kunci Inggris itu, yang mulutnya itu loh, bisa besar, bisa kecil. Walaupun bisa besarin kecil, tapi itu dia tetap bergerak pada porosnya diputar di sini. Jadi tambah gede, kecil. Nah, orang yang sombong itu seperti kunci pas. Aku udah begini, aku ya hanya begini, ya kamu harus ngertiin aku. Nggak akan pernah bisa menjalankan firman. Tapi kalau orang itu rendah hati seperti kunci Inggris itu, ya sudah belajar. Pokoknya firman bilang begitu, saya mau terus. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita punya modal rendah hati, tidak sulit buat kita untuk duduk sebagai istri, mengasihi sebagai suami. Kalau kita sudah bisa menjalankan itu, di dalam perjalanan waktu proses, saya percaya yang namanya damai, yang namanya sejahtera, itu akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa jadi